izin melaporkan untuk situasi pagi hari ini terpantau cuaca cerah, angin cenderung diam, gelombang air laut pasang surut normal. Untuk kejadian dari malam hingga pagi hari ini negatif kejadian. Bila mana ada hal-hal yang emergensi langsung akan kami tujukan ke Wilis ini. Nama saya Sukamto. Saya bertempat tinggal di Rejosari, Kematang, Tanjung Sari, kurang lebih 2 kilo dari Pantai Baron ini. Saya bergabung dengan Sri mulai tahun 2006. Berawal waktu itu kami bermain alat radio komunikasi. Kemudian secara kebetulan Sri itu sendiri membutuhkan alat komunikasi, sehingga membutuhkan orang-orang yang bisa dan familiar untuk berkomunikasi menggunakan HT. Pengunjung itu kadang-kadang aneh. Anehnya begini. Tahu di situ bahaya, tapi tetap aja bermain, gitu. Nanti ketika kita memperingatkan, dia juga mundur, istilahnya apa? Dia juga takut waktu diingatkan, tapi beberapa menit kemudian itu kembali lagi, sepertinya agak apa ya? Tertarik dengan suasana yang ada di situ, sepertinya wah. Kayaknya aman ya. Kemudian tertarik untuk kembali lagi. Kita selalu memantau dari citra satelit Australia namanya StormSub, juga dari BMKG. Kemudian apabila ada imbauan atau informasi dari BMKG, kita selalu memberikan informasi kepada warga masyarakat pesisir, khususnya bagi para nelayan. 2 hari sebelum ada kenaikan gelombang, ini sudah kita informasikan kepada masyarakat pesisir maupun kepada para pengunjung lewat sosial media. Selamat pagi! Pada apel pagi hari ini perlu kami sampaikan bahwa terpantau kunjungan wisata sudah mulai ramai, kemudian untuk gelombang air laut ada kenaikan, maka perlu kami sampaikan pada seluruh personil, nanti mohon untuk dibagi berapa personil untuk melakukan patroli, mohon untuk ditingkatkan pemantauan bagi kunjungan wisata pada pagi hari ini. Kendala yang kita hadapi apabila terjadi ombak besar, ini kami kesulitan untuk menerobos ombak. Namun demikian alhamdulillah sudah difasilitasi jet ski, walaupun belum merata di semua titik pantai. Mudah-mudahan nanti ke depannya semua titik pantai akan difasilitasi dari dana keistimewaan untuk jet ski, agar pertolongan cepat ini bisa secepat mungkin untuk memberi pertolongan kepada wisatawan yang terseret ombak. Alhamdulillah Mbak, dari dulu kita hanya relawan, namun demikian dari perhatian pemerintah semakin meningkat, apalagi sekarang sudah didanai Danais. Ini kami dari segi kesejahteraan juga ada peningkatan. Kemudian yang melambung pesat adalah di
Sarpras, sarana dan prasarana kami difasilitasi beberapa, baik itu ambulan, kemudian jet ski, kemudian kapal jungkung, dan juga sinso, juga pos induk dan juga pos bantu, insya Allah nanti akan dibangunkan dari dana keistimewaan. Khusus rekrutmen di wilayah 2 sebetulnya apabila kita mengajukan ada penambahan personil, ini dari kantor Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan sepenuhnya kepada koordinator masing-masing wilayah. Kami merekrut masyarakat yang benar-benar setiap hari beraktivitas di titik pantai tersebut. Karena apa? Walaupun mereka turun piket, tetapi apabila ada kejadian, ini untuk cepat merespon karena setiap hari mereka beraktivitas di pantai tersebut. Setelah ada tim SAR itu sekarang aman, Mbak. Kan langkah-langkah laut itu jarang. Kan sudah ada tim penolong juga. Kalau pas saya lagi melaut, kalau ada kecelakaan nanti saya telepon sama Bapak Tim SAR. Tapi kalau sudah telepon Bapak Tim SAR sama Bapak Tim SAR itu sudah siap, nanti separang lain ikut mencari juga menolong. Keberadaan SAR itu sangat penting sekali. Karena ini kan tempat wisata, Mbak. Tempat wisata, kebetulan di pantai, nanti kalau ada terjadi apa-apa kan SAR-nya sudah siap siaga gitu loh, Mbak. Ya kalau nggak ada SAR Linmas kan nggak ada yang menjaga pantainya, terus nanti pengunjungnya juga bahaya juga. Karena membantu kalau nanti ada korban, ada gitu kan sangat membantu. Apapun bentuknya kejadian, kita selalu dihubungi terlebih dahulu. Jadi istilah warga setempat itu diuwongke, ya diuwongke. Ya itulah, itu kebanggaan tersendiri bagi anggota Satlinmas yang berada dan membaur dengan masyarakat. Kesannya memang apa ya? Adanya hanya senang. Adanya senang, kemudian apa ya, rasa kebanggaan diri itu ada. Kami bisa membantu orang lain, kami bisa berbuat baik untuk orang lain, itu kebanggaan tersendiri. Sebetulnya kalau sebelum menjadi anggota Satlinmas, ini kita memang bekerja menjadi kuli bangunan. Itu memang hasilnya juga lebih banyak dari menjadi anggota Satlinmas. Namun demikian, karena ini adalah panggilan jiwa kami untuk mengabdi kepada pemerintah maupun masyarakat, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita jalani. Ini adalah panggilan jiwa kami untuk misi kemanusiaan. Harapan ke depan sesuai dengan misi Ngerso Dalem bahwa Pantai Selatan menjadi pusat perekonomian. Ini untuk Satlinmas Rescue Istimewa, mudah-mudahan nanti dari skill dan juga sarana dan prasarana ditingkatkan, baik itu diadakan pelatihan-pelatihan untuk mendukung ketangkasan dan juga kecerdasan bagi anggota Satlinmas, juga sarana dan prasarana baik itu pos dan juga alat-alat yang kami butuhkan difasilitasi.
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja itu ada kata-kata pamong, itu artinya ngemong. Jadi kita menempatkan diri kepada masyarakat itu adalah ngemong masyarakat. Ketika terjadi kesalahan-kesalahan atau pelanggaran di masyarakat, maka kita melakukan pendekatan secara persuasif. Satlantas Risiko Istimewa itu memang wilayah tugasnya berbeda dengan jaga warga ya. Yang untuk Satlantas Risiko Istimewa itu adalah khusus di objek-objek wisata, sementara untuk jaga warga itu di seluruhan duku. Jadi pendukuhan itu diisi oleh seluruh jaga warga. Ada satu tugas yang sama bagi dua institusi ini adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jadi disitulah letaknya antara kedua institusi yang berada di bawah Satpol PP ini. Mereka sama-sama membantu dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Keberadaan mereka betul-betul nyata. Jadi tugas-tugas mereka betul-betul memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, terutama di dalam melakukan pertolongan atau dalam memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakatnya. Sehingga layak sesuai dengan tujuan daripada keistimewaan adalah menjaga ketentraman dan mencapai kesejahteraan. Itu adalah tujuan keistimewaan. Menapa ingkang dados kajian program-program pemerintah Kalurahan Andlingo kanthi wontenipun hari lahir, sehingga linangkung dumateng warga masyarakat saged njaga ketertiban, keamanan ing samangke kita nindakaken wontenipun misalipun pasar barang. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalurahan Andlingo, dari inisiasi Satpol PP, kami dari Kalurahan Andlingo membentuk jaga warga dengan didampingi bersama-sama Satpol PP dan dibiayai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami membentuk seluruh perdukuhan di wilayah Kalurahan Andlingo, yaitu ada 10 perdukuhan kita bentuk dengan adanya kelompok jaga warga ini. Gugus Tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan satu klaster baru. Klaster-klaster yang baru bermunculan mengakibatkan peningkatan angka kasus COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan menyampaikan pengumuman yang meminta masyarakat selalu ingat dan juga waspada. Dan kasus baru COVID-19 di Yogyakarta hingga menembus angka 600 kasus per hari. Mengingat kondisi pandemi 19 yang meluas, setiap warga perlu memberdayakan diri dengan sistem kelompok Jogo Warga agar terbangun RT Dusun siaga tangguh melalui kesepakatan bersama. Keterlibatan jaga warga selama pandemi COVID-19 ini sangat berfungsi sekali dan sangat membantu sekali, seperti yang sudah dilakukan ketika Kalurahan Andlingo, khususnya di Kalurahan Andlingo itu terbentuk adanya Satgas COVID-19, dan di situ juga ada terbentuknya kelompok jaga warga yang dimana itu fungsinya adalah membantu Satgas COVID-19 dalam menangani ataupun mempercepat informasi-informasi ketika ada warga masyarakat yang sedang terkena wabah COVID-19. Yang kedua kalinya itu membantu sekali dalam hal penanganan pemakaman jenazah COVID-19 dan juga tracing, mengawal tracing dari Puskesmas dan lain-lain. Untuk penanganan COVID, ya selama ini kami juga di Jaga Warga ini selalu melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara mencegah COVID, terus mengatasi COVID itu seperti apa. Salah satunya tentang menumbuhkan sikap sosial di masyarakat. Jadi kalau di sini ada warga yang terkena COVID, kami di Jaga Warga itu mengkoordinasi masyarakat untuk kita jangan meninggalkan yang kena COVID itu, tapi kita mengedukasi, monggo kita berikan sekedar untuk makan sehari-hari kan itu diisolasi kan, diisolasi lah. Kami di Jaga Warga mengkoordinasi bantuan-bantuan dari masyarakat untuk diserahkan yang isoman. Penyemprotan disinfektan, terus juga ada itu pemberian masker-masker
dan juga obat-obatan kayak gitu, misalnya disinfektan dan sebagainya kayak gitu. Untuk keterlibatan daripada Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sangat luar biasa karena selalu mensupport ngaroke warga kita, ngaroke kelompok-kelompok kita, jaga warga yang ada di Kelurahan Delingo ini selalu mensupport walaupun lewat telepon dan juga masih terus mengupayakan anggaran dana support untuk bagaimana kelompok jaga warga ini bisa terus eksis dalam hal administrasi ataupun dalam kebutuhan penanganan untuk jaga warga di masyarakat. Untuk harapan ke depan jaga warga setelah selesainya wabah COVID-19, tentunya kita mengharapkan betul bagaimana agar jaga warga ini terus bisa eksis di masyarakat kelompok-kelompok jaga warga ini. Dengan harapan karena setelah berhentinya selesainya wabah COVID-19, tentunya dampak-dampak sosial ini semakin banyak. Dan dengan keadaan zaman yang semakin cepat perkembangannya, lebih-lebih didukung dengan teknologi yang begitu cepat, tentunya dampak-dampak sosial ini semakin berat dihadapi oleh warga masyarakat. Nah, peran daripada jaga warga ini selalu dibutuhkan oleh warga masyarakat walaupun COVID-19 sudah selesai.